Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. datang Sugeng Rawuh masyarakat Kudus dan sekitarnya di pojok kota Kudus, kota Kretek. Saya Tumenggung Fikri, juru kunci pojok kota Kudus, kota Kretek. Kali ini kita terus mencoba memahamkan masyarakat dengan dialog. Tentu banyak yang akan kita usung melalui podcast ini. Pada hari ini kita sudah hadir di Balai Jagong Gor Kudus. Jadi tepat di belakang saya sudah terpampang videotron yang cukup berukuran sangat lebar karena mungkin memiliki diameter lebih dari 4 meter dan pengadaan serta pembangunan videotron ini adalah diambilkan dari dana bagi hasil cukai di tahun sekitar 2016. Jadi tujuan awal dari pembangunan videotron ini tentu ingin pemerintah daerah Kabupaten Kudus ada keinginan memiliki sarana prasarana untuk mensosialisasikan program-program pemerintah. Tentu di samping itu pemerintah daerah juga kenapa dipasang di Balai Jagong ini bertujuan juga untuk memecah titik kumpul masyarakat yang kemarin atau yang sebelum ada videotron ini masyarakat Kudus ini sering berkumpul di Simpang 7 ya. Kemudian diharapkan dengan adanya videotron ini titik kumpul masyarakat ini bisa terpecah. Akan tetapi seperti yang kita lihat di belakang kita ini sudah sejak lama videotron ini tidak berfungsi alias mati. Kenapa bisa seperti itu? Kemudian jadi Kabupaten Kudus ini memiliki 2 videotron, satu di Balai Jagong, satu di Taman Tanggulangin ya. Jadi kenapa saat ini videotron ini mati dan seolah tidak ada kepedulian dari dinas yang bersangkutan? Apakah memang sengaja dibiarkan mangkrak sementara pemerintah daerah saat ini memilih untuk mensosialisasikan program-program kerjanya, keberhasilan, keunggulan dari pemerintah daerah Kabupaten Kudus ini melalui media yang lain, tidak perlu lagi videotron. Kali ini saya sudah bersama Pak Sururi Mujib. Beliau adalah Direktur LKIS, Lembaga Kajian Strategis Kudus ya, yang tentu akan bercerita banyak bagaimana tentang videotron, bagaimana anggaran publikasi yang saat ini dan kemarin dikelola oleh Dinas Kominfo. Tentu bincang kita, dialog kita ini tidak bermaksud untuk maidu bahwa Kominfo tidak melakukan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, akan tetapi bahwa videotron ini dibangun dengan dana yang cukup fantastis 2,178 miliar dan saat ini mangkrak. Itu artinya sama halnya menghamburkan uang rakyat. Sementara di sisi lain Kominfo menganggarkan di tahun 2021 ini 10, sekian miliar. Pak Sururi Mujib, ketika melihat bangunan di belakang panjenengan ini, apa yang bisa dipotret tentang bangunan ini? Terima kasih
Kang Fikri yang sudah mengundang saya untuk diajak dialog terkait dengan kondisi terkini keberadaan Videotron yang ada di Balai Jagong. Pertama, terkait dengan kondisi Videotron yang hari ini bahkan sudah lama tadi dikatakan tidak berfungsi atau mati sebagai bagian dari masyarakat Kota Kudus, tentunya saya prihatin kenapa anggaran yang cukup besar yang digunakan dalam pembuatan Videotron itu sekarang malah tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Kudus. Tentunya ini menjadi catatan kami beberapa hal terkait dengan beberapa proyek yang memang banyak yang mangkrak di Kabupaten Kudus, termasuk salah satunya adalah Videotron ini. Sebetulnya Videotron ini tidak akan mangkrak manakala dinas terkait mampu melaksanakan tupoksinya dengan baik. Salah satunya adalah menghidupkan Videotron ini untuk menyampaikan informasi-informasi kegiatan Pemkab Kabupaten Kudus melalui Videotron ini. Karena apa? Videotron ini adalah salah satu alat komunikasi unggulan, alat sarana unggulan yang digunakan untuk memberikan informasi apa sih yang sudah dilakukan pemerintah Kabupaten Kudus terhadap rakyatnya, apa sih pembangunan yang sudah dilakukan Pemkab Kudus yang ada sekarang ini. Sebetulnya itu salah satu sarana efektif untuk mempublikasikan adanya Videotron ini. Gitu, efektif dan saya kira cukup murah ya. Kalau murah. Artinya tinggal flash disk dinyalakan, start, nyala, tidak perlu ditunggui kan begitu. Betul, tidak perlu ditungguin dan tentunya ini tidak perlu pasang iklan sebagaimana yang selama ini dilakukan oleh Dinas Kominfo di media cetak maupun media online. Karena ini jelas ada sarananya, ada panggungnya, masyarakatnya juga sering banyak yang lalu lalang berkumpul di sini. Hanya saja karena ini musim pandemi, ini ada keterbatasan kerumunan yang ada di wilayah ini, mungkin seperti itu, ya. Pak Kang Fikri. Pak Sururi, faktanya bahwa kedua Videotron yang dibangun di 2016 ini kan mangkrak dan tidak berfungsi. Kemudian di satu sisi pemerintah daerah melalui Kominfo seolah tidak ada kepedulian, nek misalnya rusak itu bagaimana caranya, kemudian kalau misalnya operatornya tidak tersedia bagaimana nanti solusinya. Seolah kok yang sudah yang mangkrak ya biar mangkrak, yang terpenting menganggarkan, tetap tujuannya adalah untuk mensosialisasikan dan membumikan program-program unggulan pemerintah dengan cara yang lain. Pak Sururi seperti apa melihatnya ini? Tadi saya sampaikan bahwa ini adalah bagian daripada tugas Dinas Kominfo untuk memelihara, memanfaatkan sarana yang sudah ada. Hanya saja ketika ini mangkrak sudah beberapa lama, saya berpendapat bahwa Kominfo itu nggak mau capek-capek. Artinya nggak mau capek-capek, nggak mau membeneri, nggak mau bagaimana berinovasi terkait dengan pemanfaatkan sarana yang ada, tetapi mereka lebih senang menggunakan metode iklan di media cetak maupun media online. Seperti itu. Apalagi untuk tahun 2021 ini anggaran untuk kegiatan publikasi kurang lebih 10,4 miliar. Ini luar biasa besarnya bagi kami. Sementara itu kami sampai hari ini belum pernah merasa menerima manfaat dari nilai-nilai sebagai besar. Masyarakat ya. Sebagai bagian masyarakat belum pernah merasa menerima manfaat atas iklan-iklan yang diberikan pada media cetak maupun media online itu, Kang Fikri. Ya, artinya kalau kita kembali ke tujuan awal bahwa apakah itu media cetak, media online, bahkan Videotron sendiri, itu tujuan awalnya adalah untuk mensosialisasikan program-program pemerintah, kan begitu. Ya. Artinya kegiatan-kegiatan pemerintah daerah ini masuk pada fasilitas publikasi. Tentu ketika kita mau jujur, misalnya Videotron ini dimaksimalkan. Oke lah, misalnya kita datangkan ahlinya. Kenapa ini
Yang rusak itu yang apa? Coba dimunculkan anggaran. Sehingga di satu sisi jangan kemudian Videotron itu seolah diabaikan karena mungkin ini dibangun tidak di eranya barangkali. Itu era yang lalu, biarlah yang lalu biar berlalu. Sekarang kita punya cara sendiri untuk mensosialisasikan program-program pemerintah tentu melalui apa mungkin ketika orang melihat seperti ini kesannya tidak yang penting memunculkan judul dan titik dan